Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Des Pramudia. Saya dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 2305110027. Hmm, Sekarang kita akan membahas ujian akhir semester dari pemrograman lanjut. Nah, lanjut masuk ke soal yang pertama, bagaimana cara membuat data kosong dalam Python. Nah, untuk jawabannya itu B, itu list kurung kurung kotak ini. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, kalau list yang A, yang kurung kurung bundar itu untuk tabel, dan list yang C itu untuk kurung kurawal itu untuk dictionary, dan list yang D untuk set. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Apa hasil dari kode berikut? List range 1, 10, 2. Nah, eh, kalau list range ini ya kayak satunya itu untuk permulaan, jadi satu di sini. 10 untuk batas akhirnya, dan 2 itu eh, selisihnya. Bagaimana cara menambahkan? Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan elemen akhir ke dalam ke data dalam Python? Nah, kita bisa menggunakan list append. Ya, list append. Nah, caranya itu ya eh, karena ada 4 list, 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa masukkan menambahkan ke elemen akhir, jadi list append angka 8. Saya masukkan angka 8. Nah, jadi dalam list tadi itu masuk angka 8 ini. Oke, berarti jawabannya A ya. Nomor 4, bagaimana cara menghapus elemen pada indeks tertentu dalam data AR? Ah, untuk jawabannya itu berarti delete list. Nah, kita punya list data 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau hapus angka misalnya 2. Nah, berarti kita masukkan delete listnya itu 1. Nah, jadi terhapus angka 2, angka 2 di sini. Nah, kalau misalnya saya eh, mau hapus angka 1, kita buat 0. Nah, yang terhapus angka 1. Jadi 0 itu berarti angka pertama, 1 angka kedua, 2 itu angka ketiga, gitulah. Nah, apa output dari kode berikut ini? Len 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk outputnya sendiri itu 5. Bisa kita lihat bagaimana cara mengakses elemen akhir dari sebuah data dalam Python. Em, Cara mengaksesnya itu ya kita kalau elemen terakhir berarti list min 1. Jadi kita bisa bisa tambah min pada ininya nih, apa listnya. Nah, kalau min 1 berarti ambil paling belakangan, terus min 2 ke depannya lagi lanjut gitu. Coba kita. Eh. Nah, lanjut ke depan-depannya lagi. Ini jawabannya list min 1. Oke, sudah. Apa hasil dari kode berikut ini? List 1, 2, 3. List 1, 2, 3, list pop. List pop 1. Nah, kalau list pop 1 itu uh, untuk jawabannya itu 1 dan 3B. Nah, jadi cara kerjanya itu, bentar, cara kerjanya itu saat dia bakal menghapus eh, sama kayak tadi yang urutannya itu 0, 1, 2, 3. Kalau buat 1 berarti angka kedua yang dihapus. Kalau 0 berarti angka pertama yang dihapus. Nah, karena ini angka 1, jadi karena ini 1, jadi yang dihapus itu angka kedua. Jadi duanya itu dihapus, jadi cuma 1 dan 3. Jawabannya B. Oke.
Bagaimana cara menggabungkan dua AR dalam Python? Hmm, dua list dalam Python itu berarti list extend ya. Nah, jadi jawabannya itu D. List satu extend list 2. Nah, titik. Nah, kita. Eh, hmm. Nah, untuk contohnya, kita ada dua list, 1, 2, 3 sampai 11. Ini saya lompatin 5, 6, 7, 8-nya di list 2. Nah, list 1 extend list 2. Nah, sama seperti D. Nah, kita bisa print langsung 1, 2, 3 sampai 11 dan lompatannya itu dan list 2-nya itu di belakang. Jadi, list 1 habis itu lompat ke list 2. Sekarang bagaimana cara membuat stack menggunakan AR dari dalam Python? Hmm, untuk stacknya kita bisa menggunakan stack dari jawaban yang A, itu kurung kotak. Karena ya gitu. Nah, lanjut pada nomor 10, bagaimana cara mengimplementasikan antrian queue menggunakan DQ dari modul collections on. Oke. Caranya itu kita bisa menggunakan from collection import DQ dari queue-nya itu yang berarti yang from collection. Berarti yang A juga jawabannya. Hmm. Apa hasil dari kode berikut ini? Set set 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Nah, untuk jawabannya itu pasti 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena kalau kalau angkanya double pasti bakal dijadikan satu saja. Ah, nomor 12. Bagaimana cara menghapus semua elemen dari set dalam Python? Nah, kalau untuk menghapusnya itu udah pasti set clear karena semua semua yang di clear itu berarti hilang, kehapus semuanya. Jadi jawabannya itu set clear A. Oke. Nah, lanjut nomor 13, apa hasil dari kode berikut? Dictionary A1B2 C3. Nah, untuk jawabannya itu kita bisa lihat ini di kolom ini. Kita bisa bisa juga ganti angkanya mungkin 4. Nah, dan jawabannya itu berubah. Nah, dia mengikuti semua semua apa namanya? Semua angka dari kuncinya gitu ya. Nah, nomor 14, bagaimana cara mengakses nilai dari kunci A? Eh, caranya itu kita bisa menggunakan kode value value dictionary get. Jadi kita bisa get kunci dari A, yaitu lalu kita bisa print print value-nya. Inilah kunci dari A itu satu, jadi jawabannya satu. Untuk jawabannya berarti fail dictionary get A. B. Apa nomor 15? Apa hasil dari kode berikut ini? Uh, list 1, 2, 3, list insert 1,4. Nah, di sini tuh ada dua kode yaitu list dan list insert. Nah, kita punya list ini dan kalau kita insert itu bakal masuk ke list awalnya. Cuman dalam list insert ini pasti bakal pindah ke depan dari list awal. Jadi kalau misalnya 1, 1, 4 berarti depannya itu 1, 4 baru dilanjut dengan list sisanya 2, 3. Kalau kita masukkan berapa ya? 5 mungkin. Nah, jadi 1, 5, 2, 3 seperti itulah.
Jadi untuk jawabannya itu kita bisa ambil 1, 4, 2, 3 B. Hmm. Nah, nomor 16, bagaimana cara mengurutkan dalam DAR dalam urutan menurun dalam Python. Kita punya list 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa menggunakan list short. List short reverse true. Nah, di jawaban A ini, list short reverse true. Nah, untuk dalam kan karena urutan menurun, jadi eh, hasilnya itu 4, 3, 2, 1. Jadi dibalik aja kan. Karena kita reverse sama urutannya. Nomor 17, apa hasil dari kode berikut ini? A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 4, 5. E union B. Untuk list yang A, terus ada 1, 2, 3, dan list B itu 3, 4, 5. Nah, untuk hasil dari union B ini, hmm, berarti disatukan aja gitu. Jadi list yang A dan B itu tinggal disatukan 1, 2, 3 dan 3, 4, 5. Tapi karena ada dua angka yang nilainya sama, yaitu 3, ya tiganya ini tidak dibuat double. Jadi dia nggak akan mengulangi uh, nilai yang sama kayak yang tadi di ya ini satu dua dua tiga empat empat lima. Jadi dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Oke, lanjut ke nomor 18. Apa hasil dari kode berikut ini? A 1, 2, 3, B sama dengan A, B append 4, append 4. Jadi kita memiliki dua list, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan A. Nah, di append 4 ini berarti dia kayak mewakili. Jadi uh, karena dia ngeprint di sini kan ada print A. Print A itu berarti kita print list yang tadi. Jadi 1, 2, 3. Terus kita kan karena ada di append 4 ini, jadi 4 angka 4 ini, nilai 4 ini masuk ke dalam listnya. Nah, terus print B. Nah, karena B sama dengan A, dia masuk juga sama misalnya. Jadi hasil kodenya berarti B 1, 2, 3, 4. Oke. Bagaimana cara memeriksa apakah sebuah kunci ada dalam dictionary? Hmm, Caranya itu kan kita punya dictionary A1, B3, C6. Nah, sebagai contoh ini aja. Nah, kita bisa print A in my dictionary. In my dic ini tulisannya. Jadi dia bakal ngecek A ini apakah ada di dictionary kita atau tidak. Karena ada, jadi dia buatnya true, hasilnya true. Dan Y itu tidak ada, jadi hasilnya itu false. Eh, Ya, nomor 20. Bagaimana cara menghapus elemen pertama dari DQ dalam Python? Caranya itu kita bisa menggunakan eh, apa? DQ pop left. Nah, ini kita bisa menggunakan DQ pop left. Ah, itu jawabannya C. Hmm, ya, tinggal masukkan apa yang kita punya list DQ dari 1, 2, 3, 4. Nah, untuk first elemennya kita bisa hapus DQ pop left. Pop left. Nah, di perintah pertama kita bisa
kita print apa yang dihapus, yaitu angka 1 yang elemen pertama, yang merupakan elemen pertama. Dan perintah kedua itu print DQ-nya, DQ yang tersisa. Jadi hasilnya itu 2, 3, 4. Kita bisa buat daftarnya dulu, daftar appendnya. Kali ini 5 angkanya itu saya akan buat 157, 160, 174, 188, dan 193. Nah, untuk hasilnya itu ya begini. Saya setelah dicetak. Jadi mau berapapun angkanya, wait, kalau kayak gitu harus diurut dong. Bentar. 174, 60. Nah, jadi mau berapapun nilai angkanya, kalau selama selama di urutannya seperti ini ya pasti hasilnya ya tetap urut. Tuliskan program Python yang membuat kamus dictionary dengan 3 entry. Cetak nilai dari kunci tertentu yang ada di dalam kamus tersebut. Oke, sekarang kita punya kamusnya itu. Kamus kita itu ada nama panggung, posisi, dan affiliation. Nah, untuk nama panggungnya kita pakai kokonan dari XG. Kokonan dari XG. Nah, posisi dia itu main rapper dan affiliationnya itu dari XG, dari apa? Band, girl band XG. Kita bisa pakai kunci. Nah, tadi kan nilai kuncinya itu salah satu dari tiga ini yaitu saya pilih affiliation. Lalu ada nilai dari kamus. Nilainya itu mm, nilai dari kunci kamus tersebut. Sekarang kita bisa print. Bentar. Hasilnya itu ya ini. Kunci dari affiliation-nya itu adalah XG sama dengan hasilnya. Kalau yang mau kalau aku mau buat nama panggung pun juga bisa. Gung. Nah, berarti jawabannya itu ya Kokona. Oke, nomor ketiga, buatlah program Python yang menggunakan set untuk menyimpan beberapa angka. Tambahkan angka baru ke dalam set tersebut. Untuk setnya kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menambahkan dua angka baru itu kita bisa menggunakan set add. Jadi saya pakai angka acak dari NIM saya dulu 27 dan angka acak sekarang 31. Lalu kita bisa print setnya itu 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 7, dan 31. Oh, jadi ya eh, apa namanya tambahan dua angka tersebut ya ada di belakang sini. Lalu nomor 24, tulislah program Python yang membuat DQ menggunakan modul collections. Ini collections ya. Tambahkan 3 elemen. Wait, tambahkan 3 elemen ke DQ tersebut dan cetak semua elemennya. Jadi from collection tadi kita ada antrian DQ-nya yaitu ada 3 angka 27, 31, dan 38. Kita bisa print semua elemen-elemen DQ-nya itu dan hasilnya itu ya ada 3 elemen yaitu 27 angka pertama, 31 angka kedua, dan 38 angka ketiga. Buatlah program Python nomor 25, buatlah program Python yang membuat daftar list dari 1 sampai 5. Gunakan metode pop untuk menghapus elemen terakhir dari daftar tersebut dan cetak elemen yang dihapus beserta daftar yang tersisa. Oke, kita punya daftar 1, 2, 3, 4 elemen yang terhapus. Untuk menghapusnya itu
kita bisa menggunakan daftar pop. Nah, daftar pop ini. Eh, kita bisa buat perintannya dulu. Print elemen yang dihapus. Elemen yang dihapus itu ada 4. Nah, karena elemen kalau yang kita karena kita yang kita pilih itu elemen terakhir, jadi yang terhapus itu 4. Nah, lalu ada print daftar yang tersisa. Nah, daftar yang tersisa itu berarti selain 4, jadi 1, 2, 3. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.